Karena kata Yesus di surga itu hidup seperti roh ya. Terus di ayat yang lain Yesus mengatakan bahwa di surga itu ada makan-makan bersama Abraham ya. Banyak orang datang dari barat ke timur, dari barat ke timur, timur ke barat, akan duduk bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Mereka makan-makan dengan Abraham, kan kayak gitu. Nah, gimana caranya? Roh makan nasi. Gimana caranya? Casper makan nasi. Ya, silakan. Oke, nah tuh jelaskan Bang Oki. Oke, silakan diterima Pak Ustadz. Ya, teman-teman kita jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Ustadz Yusufei. Pak Ustadz tadi bilang saya tidak menyentuh sama sekali apa yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Yusufei. Kalau memang saya belum menyentuh pertanyaan Pak Ustadz Yusufei, saya belum menjawab sama sekali pertanyaan Pak Ustadz Yusufei. Karena apa? Kan saya minta datanya dulu tadi di mana? Karena Pak Ustadz Yusufei di awal kan menyebutkan Matius 8 ayat yang ke-5 dan itu tidak ada di situ. Nah, kalau Pak Ustadz menyebutkan Matius 8 ayat yang ke-11, nah itu baru ada. Itu baru saya akan jawab itu ya Pak Ustadz ya. Oke, kita akan bacakan Matius 8 ayat yang 11. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya imam besar. Sebentar ya teman-teman ya. Matius 8 ayat yang ke-11 ya Pak Ustadz ya. Sebentar. Kita buka dulu ya. Matius 8. Ini bukan di sini. Matius 8 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan sorga. Terus Pak Ustadz tadi bilang, gitu kan? Pak Ustadz tadi bilang seperti apa? Roh itu makan atau seperti apa Casper itu makan-makannya. Ketika kita ingin menafsirkan Alkitab, kita tuh jangan lihat katanya tanpa melihat konteksnya. Ayat ini sedang berbicara tentang apa? Makan di situ Pak Ustadz. Makan dengan Abraham di surga itu Pak Ustadz, itu melambangkan kehidupan kekal yang bahagia. Kehidupan kekal. Dan yang kedua, kesatuan dengan orang-orang kudus. Makanya saya bacakan ya, teman-teman ya. Saya bacakan dulu Matius 8 ayat yang ke-12-nya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Seperti ayat yang saya bawakan tadi di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Kalau di dalam sorga Kristenan itu sudah tidak ada lagi ratapan tangis. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Maka Pak Ustadz, Matius 8 ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Itu melambangkan Pak Ustadz kehidupan yang kekal, yang bahagia. Di mana ayatnya? Di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ya Pak Ustadz ya, itu jawaban dari saya untuk apa yang Pak Ustadz tanyakan. Oke, saya tadi bertanya dengan Pak Ustadz, terus Pak Ustadz bawakan di dalam surat As-Sajdah, Quran ke-32 itu ya. Quran, sebentar. Al-Quran 32. Quran 32 ayat yang ke-17. Sebentar. Saya balik kameranya dulu ya teman-teman ya, masih ada waktu 2 menit. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Di mana ayat ini Pak Ustadz berhubungan dengan kalau di surga itu tidak dapat dilihat dan digambarkan? Di mana? Ini tidak tertulis seperti itu. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, kalau memang Pak Ustadz surga itu tidak dapat digambarkan, kalau memang surga itu tidak dapat digambarkan, kan Pak Ustadz tadi bilang roh ya, makan-makan gitu kan. Nah, seperti apa dengan hadis Pak Ustadz ini? Hadis Bukhari 3082. Adapun tanda pertama dari hari kiamat adalah api yang muncul dan akan mengiringi manusia dari timur menuju barat.
Dan adapun makanan pertama dari penduduk surga adalah hati ikan paus, Pak Ustadz. Nah, hati ikan, makanan di surga aja itu sudah dapat digambarkan. Apa makanan surganya? Hati ikan paus. Yang jadi pertanyaan saya, apa di dekat laut, Pak Ustadz? Kok makanannya hati ikan paus? Ini kalau Pak Ustadz tadi bilang surga itu tidak dapat digambarkan. Nah, ini bisa digambarkan, Pak Ustadz. Bahkan makan pun ada, Pak Ustadz, makan hati ikan paus di sini. Terus di dalam Quran 44 sebentar ya teman-teman. Oke, habis waktunya setelah ini aja. Silakan. Oke. Oke, Bang Oki. Ya, ini kata hadis ya teman-teman, bahwa makanan surga itu hati ikan paus. Oh, ini berarti surganya dekat laut dong. Ini Bang Oki ini mikir surga atau restoran di pinggir pantai gitu ya. Iya, beda lah restoran pinggir pantai dengan surga. Yang dimaksud ya Bang Oki, kenikmatan yang tidak dapat ya diketahui seseorang itu ketika seseorang ingin makan, dia ingin makan langsung disediakan, kagak perlu kalau pengen makan hati ikan paus ke laut dulu, kagak perlu. Kayak gimana sih, ayatnya aja jelas kok ya yang saya sampaikan. Udah dibilang tidak terduga ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi dijelaskan oleh Nabi seperti apa Paulus mengutip dari Nabi kita ya. Paulus dari Nabi kita, teman-teman yang dibaca Bang Oki tadi ini ya. Ini kata Nabi seperti apa nih? Ini saya ambil dari Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan waktunya. Pak Ustadz dilebihkan. Suara Pak Ustadz loh, keluar masuk, hilang muncul. Saya nggak dapat poinnya. Baik. Ini ya teman-teman semuanya, Republik Ramadan. Ya, saya ambil dari website Republik aja penjelasan hadis kok ya. Di sini ada kok ya dalam terjemahannya. Di sini ya teman-teman, Paulus meniru Nabi Muhammad ya. Apa yang dikatakan Nabi ya, di surga itu, di dalam surga ada sesuatu yang belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi kalau Nabi menyebutkan, suara saya ada kan teman-teman? Ya. Resek-resek Pak Ustadz suaranya. Masa keresek-keresek Pak Ustadz. Ustadz boleh tanya dengan teman-teman muslim. Silakan. Masa teman-teman siapa? Keresek-keresek. Ini gimana? Kecil. Iya, ini jacknya kan teman-teman, bukan jacknya juga sih, tapi HP-nya juga. Sebentar ya. Oke, lanjutkan. Oke ya, jadi di sini ya teman-teman semuanya ya, Paulus mengutip meniru Nabi Muhammad ya. Apa yang dikatakan Nabi tentang Quran surah As-Sajdah tadi. Di akhir pembicaraan Rasulullah bersabda, di dalam surga ada sesuatu yang belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Nah, jadi teman-teman semuanya, jika Nabi mengatakan ya bahwa makanan di surga itu adalah hati ikan paus, bukan berarti harus nyari dulu ke laut ya. Gitu Bang Oki. Kalaunya di dalam surga itu dikatakan Nabi kami ya, di dalam surga Nabi kami makan hati ikan paus, bukan harus jadi nelayan dulu ya cari paus di lautan, bukan kayak gitu di surga. Itu surga akal-akalan Anda ya. Gitu. Jadi kalau ada hadisnya di surga makan
daging burung, bukan berarti harus cari burung dulu, tembak burung, kagak kayak gitu di surga. Tapi dia langsung disediakan untuk diberikan kepada penghuni surga, karena ada pelayan-pelayannya di surga. Ada bidadari yang melayani penghuni surga. Bidadari tersebutlah yang menyediakan dari hati ikan paus. Nggak perlu dicari, nggak perlu ke lautan ya. Dia apa yang dikehendaki di surga itu secara instan akan ada gitu ya. Jadi seperti itu Bang Oki. Berkaitan tentang masalah nih, saya mau tanya lagi sama Bang Oki. Kalaunya Abraham tadi Anda katakan itu adalah bagaimana kekudusan hidup. Waduh Bang Oki, setelah ini saya mau bahas Bibelnya secara full ya. Anda itu menafsirkan secara ngaco kalau kayak gitu. Ngaco. Karena apa? Kosakata makan itu juga ada di Lukas, dan itu bukan perumpamaan, bukan. Ya, ingat. Nah, gitu. Kosakata makan ya, makan di surga, makan dalam kerajaan sorga. Kosakata makan tadi, duduk makan itu juga ada di dalam Lukas, dan itu asli, bukan seperti tafsiran Anda gitu. Nah, satu hal Bang Oki, saya meminta waktunya sedikit untuk memberikan tahu kepada teman-teman semuanya, jika HP saya putus-putus ya atau mati mendadak ya kawan-kawan semuanya, atau doubling gitu ya. Ya karena memang kekurangan dari live streaming saya, HP saya udah ya memang tidak layak lagi sepertinya dibawa live streaming gitu ya. Nanti insya Allah kalaunya ada rezeki ya kita bisa ganti HP. Jadi seperti itu, mohon maklumnya. Oke, Pak Ustadz Yusuf saya jawab dulu ya. Makan di situ kata Pak Ustadz adalah makan dengan arti yang sesungguhnya. Pak Ustadz bawakan di dalam Lukas, tapi tidak menyebutkan Lukas berapa. Mungkin yang Pak Ustadz maksudkan itu di dalam Lukas 13 ayat yang ke-28 sampai 30 ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Lukas 13, sebentar ya. Lukas 13 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Di sanalah akan terdapat ratap-kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur, barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang berakhir yang akan menjadi orang-orang terdahulu, dan yang orang-orang terdahulu yang akan menjadi orang-orang yang terakhir. Ayat yang ke-27. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku, sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat yang ke-26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau mengajar jalan kota-kota. Pak Ustadz, di sini makanya yang saya bilang itu ya, misalnya ada yang menyebutkan kita akan minum anggur gitu kan, padahal anggur di situ sebuah perumpamaan. Itu dikira anggur amel yang suka abok, itu padahal rendah. Nah, sama Pak Ustadz, makan di sini Pak Ustadz. Jadi pengertian ayat ini itu adalah kehidupan yang kekal dan bahagia. Ayatnya berkorelasi dengan Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi Pak Ustadz. Ini saya bacakan ya, Wahyu 22. Sebentar, biar jelas ya teman. Wahyu 22 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Lalu ia menunjukkan kepadamu sungai air yang jernih bagaikan kristal mengalir di luar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah jalan-jalan kota itu, yaitu seberang menyeberangi sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajah dan namanya tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka memerlukan cahaya lampu cahaya, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka memerintah sebagai raja sampai dengan selama-lamanya. Makanya saya bilang tadi, di kekristenan itu Pak Ustadz, kami tidak dijanjikan hal-hal duniawi. Perempuan, bidadari bermata elok,
Enggak Pak Ustadz. Tapi kami itu dapat kebahagiaan. Karena apa? Kami tidak mati di dalam kebinasan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Ustadz tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Quran 32 ayat yang ke-17. Di mana di situ berbunyi Pak Ustadz itu adalah surga. Karena kalau Pak Ustadz bilang ya, surga itu tidak dapat digambarkan. Oke, seperti apa Pak Ustadz dengan Quran 44? Quran 44 ayat yang ke-54. Demikianlah keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Bahkan bidadarinya aja bisa digambarkan Pak Ustadz. Bidadarinya bermata elok. Quran 52 ayat yang ke-20. IS 52, Quran 52 ayat yang ke-20. Saya bacakan aja teman-teman ya. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu bidadari bermata indah. Itu bisa digambarkan Pak Ustadz. Bidadari bermata indah, bertelakan di atas dipan-dipan. Itu seperti apa Pak Ustadz? Kehidupan Pak Ustadz nanti di surga. Apakah seperti manusia biasa pada umumnya, atau ada yang lain? Itu yang saya tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke ya teman-teman, bagaimana kehidupan di surga, bagaimana kencing? Gak ada kencing di surga, ngapain orang kencing? Nah, ngapain juga berak di surga? Nggak ada, ngapain coba? Itu najis kan, kayak gitu ya, namanya surga kan suci. Nggak ada kencing berak di surga, meludah, nggak ada Bang Oki di surga Islam kayak gitu. Kalaunya untuk masalah bidadari itu kan penggambaran yang dijelaskan untuk dari segi pandangan manusia, padahal lebih dari itu sudah dibilang gitu. Saya udah jelaskan tadi, surga itu tidak dapat terbenak oleh apapun sesuai Quran surah As-Sajdah ya teman-teman. Nih ya. Nih ya teman-teman semuanya ya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Quran surah As-Sajdah ini ya, yang dimaksud yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka yang atas mereka kerjakan. Jadi ya Bang Oki, nggak akan dapat dicerna ya, seseorang yang melakukan kebaikan balasannya sangat indah, tapi tidak dapat dipikirkan keindahan tersebut. Jadi itu Bang Oki ya, untuk masalah Quran surah As-Sajdah itu untuk masalah surga. Jika orang berbuat baik, maka berkebaikan indah dipandang mata dan balasannya itu tidak pernah terpikirkan ya. Bagaimana keindahannya, bagaimana nikmatnya gitu. Itu yang dimaksud oleh Quran surah As-Sajdah ya Bang Oki. Makanya Nabi kami menjelaskan, kata Nabi kami ya, penjelasan dari ayat tersebut itu adalah bagaimana di kehidupan surga tidak pernah dilihat oleh mata manusia, terus tidak pernah tidak pernah didengar telinga manusia gitu, terus juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Nah itu penjelasan dari Quran surah As-Sajdah dari dalil yang saya tampilkan. Jangan Anda bilang tidak menjawab. Ya bukan tidak menjawab, tapi Anda yang tidak memperhatikan jawaban gitu. Ya berkaitan tentang masalah ini Bang Oki ya, saya mau bahas kekristenan lagi ya. Makan-makan diumpamakan kehidupan ya, surga kok perumpamaan gitu. Ini jangan-jangan juga surganya perumpamaan semua ya.
Aduh, berarti hidup seperti roh hidup seperti roh, seperti malaikat di sorga itu perumpamaan juga itu ya. Termasuk Bang Oki ya, termasuk ya surga Anda itu hanya angan-angan, hanya perumpamaan gitu surganya ya. Perumpamaan untuk angan-angan. Surga kok perumpamaan, kalau kita real semua, ada bidadari, ada buah-buah, ada kenikmatan gitu ya, yang dijelaskan Allah dengan pemahaman manusia, padahal lebih dari itu tidak ada di benak manusia sebenarnya gitu ya balasannya ya. Daripada Anda pikir ikan paus ya ada di surga, lebih baik Anda pikirkan surgaku ini asli atau real sih, perumpamaan atau kagak surganya. Aduh, parah, makan itu perumpamaan kehidupan. Aduh, gimana sih surga perumpamaannya? Ya kalau kayak gitu bisa juga Bang Oki saya bilang ikan paus pun perumpamaan ikan pausnya. Ya, ikan paus di surga Islam perumpamaan. Enggak ada kayak di sini kayak gitu surga itu ya teman-teman. Kalau nyeril hati ikan paus, daging ayam, daging burung ada di surga real, ada yang dimakan gitu loh ya, ada yang dimakan real, kenikmatan itu, ada sesuatu yang membuat kita puas dari kehidupan di surga, bukan perumpamaan surganya. Aduh, ya sudah kalau kayak gitu ikan paus perumpamaan, apalagi nanti ada Anda temukan di hadis daging burung perumpamaan juga itu ya. Aduh, coba kita pikir ya teman-teman. Kalau kita lihat nih sedikit ya Bang Oki ya tentang masalah yang Anda katakan. Ini penafsiran Anda beda ya. Ya udah ya. Habis waktu saya, nggak apa-apa habis ini saja. Saya mau bahas tekstual dari Bible Anda gitu ya. Yang jelas tidak ada di surga itu perumpamaan ini perumpamaan itu karena surga itu adalah sesuatu yang real, bukan angan-angan, bukan umpama-umpama ya. Oke, berarti belum ada pertanyaan untuk saya nih Pak Ustadz ya, setelah ini berarti ya. Oke, setelah ini menanggapi dulu ya, berarti panjang waktu saya menanggapi Pak Ustadz Yusuf PI ini. Oke teman-teman, silakan Pak Ustadz. Oke, kalau Pak Ustadz bilang di surga itu tidak ada perumpamaan. Karena orang Kristen itu kan makan di situ adalah sebuah perumpamaan ya. Itu di dalam iman Kristen Pak Ustadz. Itu adalah perumpamaan kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang kekal ketika kita bisa makan bersama-sama dengan Abraham. Itu. Nah kalau Pak Ustadz bilang surga itu tidak ada perumpamaan Pak Ustadz, saya mau tampilkan ya satu data dengan Pak Ustadz. Kalau bukan perumpamaan, wajah seperti bulan itu seperti apa Pak Ustadz? Kalau memang bukan perumpamaan, kata Pak Ustadz, tidak ada perumpamaan di sorga. Lah wajah seperti bulan itu seperti apa? Bulan purnama. Bulan purnama itu setengah, berarti wajahnya setengah. Itu. Terus kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Lah Pak Ustadz, kalau wajahnya seperti bintang-bintang itu bukan perumpamaan kata Pak Ustadz tadi, berarti wajahnya segi lima begitu Pak Ustadz. Kan tidak ada perumpamaan kata Pak Ustadz. Itu kalau memang tidak ada perumpamaan kata Pak Ustadz, lah wajahnya seperti bulan, itu kan, terus wajahnya seperti bintang. Nah yang saya bingung Pak Ustadz, makanya saya bertanya tadi, kalian bisa makan hati ikan paus, makan apapun ada kata Pak Ustadz tadi, mau makan ayam, makan burung, apapun ada. Lah kalau tidak BAB seperti apa Pak Ustadz? Kalau bisa makan tapi tidak bisa BAB gimana itu? Itu karena di sini juga tertulis Pak Ustadz. Berikut yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah membuang air besar di dalamnya, tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula beringus. Nah kalau Pak Ustadz bilang tadi surga itu tidak dapat digambarkan Pak Ustadz, bahkan sampai BAB, sampai kencing pun Pak Ustadz tahu kalau di sana itu tidak akan melakukan, tidak akan BAB, tidak akan kencing. Itu lah seperti apa dengan narasi Pak Ustadz di awal tadi, kalau surga itu tidak terlihat, bahkan di benak hati kita aja tidak.
Lah kalau memang tidak ada di benak hati, seperti apa? Di dalam Quran 44 ayat yang ke-54 tadi. Bidadari bermata elok. Kan itu udah ada di benak saya. Wah, nanti saya kalau masuk surga, saya akan dilayani bidadari bermata elok. Kan itu udah ada di benak saya. Atau bidadari yang bertelakan di atas dipan. Pak, itu kan sudah ada di benak saya. Nanti kalau saya masuk surga, nanti saya akan dilayani oleh bidadari yang bertelakan di atas dipan-dipan. Itu. Nah, kalau Pak Ustadz tadi bilang, ya, saya tidak memframing apapun, tapi kalau Pak Ustadz bilang tidak ada perumpamaan sama sekali di dalam surga. Lah terus seperti apa Pak Ustadz? Wajahnya bagaikan bulan purnama. Kalau memang bulan purnama di situ bukan perumpamaan, ya berarti kita tahu wajah bulan purnama itu kan setengah kalau tidak salah ya. Atau seperti apa itu bulan purnama itu? Berarti wajahnya wajah bulan gitu. Atau kalau memang wajahnya seperti bintang-bintang yang bercahaya, berarti kan bintang-bintang di situ sebuah perumpamaan, betul ya? Kalau memang bukan perumpamaan, berarti wajahnya itu begini nanti. Segi 5 begini. Kalau memang bukan perumpamaan, Pak Ustadz yang bilang kan tidak ada perumpamaan sama sekali di surga. Lah di sini ada Pak Ustadz, wajahnya seperti bintang-bintang yang bercahaya. Berarti kan itu sebuah perumpamaan, betul ya? Itu saya tidak memframing, tapi kalau Pak Ustadz bilang tidak ada perumpamaan, Pak Ustadz membantah hadis yang saya bawakan. Itu. Di sini ada wajahnya seperti bintang-bintang dan saya yakin ini adalah sebuah perumpamaan. Karena apa? Bintang itu kan bercahaya, bersinar. Nah, ini sebuah perumpamaan. Makanya diumpamakan wajah mereka yang ada di dalam surga itu bercahaya seperti bintang. Itu kan sebuah perumpamaan Pak Ustadz. Makanya narasi Pak Ustadz tadi itu harus diluruskan dulu. Kalau memang di surga itu tidak ada perumpamaan, itu dulu poinnya. Itu narasinya dulu. Karena apa saya mendapatkan kalau memang ada perumpamaan di dalam surga nanti. Pak Ustadz Yusuf, silakan Pak Ustadz. Oke. Tidak ada perumpamaan di surga, ya betul, nggak ada perumpamaan dari kenikmatannya itu. Rupanya kawan kita teman-teman ya nggak bisa bedain yang mana yang saya maksud nikmat tidak ada perumpamaan itu dengan ya fisik orang yang masuk surga gitu. Contoh ya teman-teman ya, kalau saya berkata saya masuk surga, wajah saya seperti matahari. Artinya apa? Mengeluarkan cahaya. Wajah saya seperti bulan purnama. Cerah mengeluarkan cahaya seperti bulan purnama. Nah, itu adalah fisik dari saya, umpama dari fisik, bukan dari nikmat surga. Nikmat surganya nggak ada perumpamaan. Gimana sih? Kalau makan ya makan gitu, bidadari ya bidadari, ada pisang ya ada, hati ikan paus ya ada gitu, nggak ada perumpamaan, nggak ada ya nikmatnya. Tapi kalau penghuninya bagaikan memancarkan bulan purnama seperti, bukan wajahnya kayak bulan ya. Jadi yang tidak ada perumpamaan itu kenikmatan dari surga, bukan fisiknya penghuninya, bukan. Gitu. Gimana sih? Makanya ya kata Nabi kami tidak ada kencing di surga ya, nggak ada real gitu. Masa itu adalah perumpamaan juga? Aduh, kayak gimana? Nanti ya teman-teman semuanya, kata Nabi tidak ada kencing di surga. Oh berarti di surga nanti kagak punya kelamin, pemikiran Bang Oki ya. Karena apa? Tidak ada kencing di surga. Oh itu adalah perumpamaan katanya. Oh berarti di surga kagak ada kelamin. Kan kayak gitu. Enggak kayak gitu surga Islam Bang Oki. Ya enggak, kenikmatannya itu asli. Bukan seperti surganya Anda perumpamaan gitu. Bukan kayak gitu. Makan perumpamaan. Padahal nih ya teman-teman semuanya ya, Bang Oki ya, nih saya lepas aja ya teman-teman biar terdengar suara saya. Teman-teman ya, Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu ya, banyak orang kata Yesus akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama, makan bersama ya,
Duduk makan ini apa sih bahasanya? Nih ya teman-teman ya. Duduk makan dengan kode 347. Bahasa aslinya ya. Nih, anak lino. Anak lino. Oke, anak lino. Dan ini juga didefinisikan sesuai kitabnya Bang Oki ya. Nih, ada di Lukas 2 nomor 7 ya. Nah, di sini ya definisi dari makan untuk berbaring, dibaringkannya di dalam palungan. Apa arti dari dibaringkannya? Kodenya 347 ya. Anak lino. Masa teman-teman ya Yesus dimasukkan di dalam palungan? Itu perumpamaan. Ya. Apa coba? Yesus perumpamaan diletakkan dalam palungan gitu. Aduh, nih ya bahasa asli sama ya teman-teman. Kode 347 dibaringkannya ya. Kode 347 bahasanya anak lino ya. Sama dengan Matius tadi ya teman-teman. Apa yang dikatakan di dalam Matius nih? Ya teman-teman. Duduk makan kodenya 347 ya. Bahasanya sama ya. Ini bukanlah bahasa perumpamaan, tapi makan di sorga bersama Abraham itu adalah real ya. Makanya langsung saya tanyakan, gimana caranya Casper makan nasi? Gimana caranya Casper makan nasi? Kalau Anda sebut makan ini adalah kehidupan bersama orang kudus, dari mana perumpamaan? Sedangkan kitab Anda saja mengatakan ini real ya. Kalau Anda mengatakan ini perumpamaan, berarti kelahiran Yesus pun dengan memakai kode 347 anak lino, Yesus itu perumpamaan juga berarti. Nah, gitu Bang Oki ya. Makanya saya bilang ya, dan saya tanyakan kepada Bang Oki, itu bukanlah perumpamaan tapi real. Bang Oki, saya mau tanya satu hal ya. Saya mau tanya, di surga Anda, maka timbullah peperangan di sorga. Ya, di sini ada perang di sorga melawan naga. Saya mau tanya, ini perumpamaan atau bukan gitu ya? Itu dulu ya. Itu aja, perumpamaan atau bukan itu ya? Tolong dijawab dulu, oke? Silakan. Nanti saya minta datanya dulu dengan Pak Ustadz Supei ya. Ayat mana tadi yang anak lino itu, Matius berapa ayat berapa, itu nanti saya minta datanya setelah ini aja Pak Ustadz ya. Biar saya enak cross checknya setelah ini aja. Saya minta datanya dulu. Pak Ustadz, bicara tentang perang naga, itu pernah saya bahaskan, itu pernah saya jabarkan dengan Pak Ustadz di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Itu kan ada pengertiannya Pak Ustadz. Itu adalah melambangkan, naga itu kan melambangkan kejahatan. Jadi Wahyu, di dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9, itu perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Itu ya Pak Ustadz ya. Jadi itu melambangkan Pak Ustadz. Naga itu lambang sebuah kejahatan. Nanti Pak Ustadz kalau mau bantah saya silahkan bawa dengan data. Dan juga masalah anak lino tadi kan ya, yang satu di dalam perjanjian baru Pak Ustadz bawakan, yang satu di dalam perjanjian lama. Nanti saya minta datanya ayat berapa, nanti biar saya cross check ya. Itu oke. Pak Ustadz kan di awal tadi berbicara dengan saya ya. Tidak ada gambaran sama sekali di dalam surga. Terus setelah saya paparkan, loh Pak Ustadz, ada wajah berbentuk bulan purnama, ada wajah bersinar berbentuk bintang, bersinar seperti bintang. Pak Ustadz mengelak lagi. Tidak, perumpamaan itu kan untuk nikmat. Itu perumpamaan itu untuk nikmat, tidak untuk fisik. Nah makanya di awal tadi Pak Ustadz sudah membedakan itu. Perumpamaan itu untuk nikmat-nikmat, tetapi perumpamaan itu untuk fisik, tidak untuk nikmat-nikmat.
Biar saya jelas. Tapi kalau Pak Ustadz gamblingkan semuanya, semua di surga itu tidak ada perumpamaan. Itu narasi Pak Ustadz. Lah saya bawakan, kalau memang tidak ada perumpamaan, wajah berbentuk, wajah bercahaya seperti bintang-bintang, berarti kan begini wajahnya Pak Ustadz. Gitu kan? Wajah seperti bulan purnama, berarti bulat seperti bulan wajahnya. Itu makanya narasi Pak Ustadz sendiri kan yang seperti itu tadi. Itu dia. Oke, Pak Ustadz. Berbicara tentang seperti ini gini Pak Ustadz, kita ini sedang berbicara surga yang bisa digambarkan atau tidak digambarkan. Dari semua penjelasan Pak Ustadz itu bertentangan dengan dalil Pak Ustadz yang di awal dan Pak Ustadz. Karena apa? Ternyata segala sesuatunya bisa digambarkan dan itu bukan sebuah perumpamaan. Terkecuali fisik ya. Saya bicara kenikmatan itu berarti bukan sebuah perumpamaan. Tetapi itu real dan nyata. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok di surga itu makannya hati ikan paus? Kenapa tidak ada makanan lain yang disebutkan? Kok makannya hati ikan paus? Ada nggak perumpamaannya di situ? Atau ada nggak maksud dan tujuannya? Kenapa yang dimakan itu harus hati ikan paus? Itu yang saya mau tanyakan dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, di surga itu Pak Ustadz, ada kehidupan kawin mengawin enggak? Karena apa? Kalau di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Gitu ya. Saya minta dengan Pak Ustadz, nanti ada kawin mengawin enggak Pak Ustadz? Di kehidupan sorga kelak. Gitu. Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Kalau memang tidak ada, saya juga minta data dan dalilnya. Nah, saya tambahkan dulu ya. Pak Ustadz tadi bilang makan di situ kan bukan sebuah perumpamaan. Makanya yang saya sampaikan Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz ya, saya analogikan. Ketika Pak Ustadz ini makan bersama-sama dengan keluarga Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz dapatkan? Kebahagiaan. Makanya saya bilang, Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 4. Yang kami dapatkan ketika kami masuk dalam kerajaan sorga. Ketika kami tidak mati di dalam kebinasaan, kami beroleh hidup yang kekal. Terus kami mendapatkan kebahagiaan. Makanya makan di situ, makan bersama di situ diartikan apa? Lambang sebuah kebahagiaan. Ketika Pak Ustadz makan bersama-sama dengan teman Pak Ustadz makan bersama-sama dengan keluarga Pak Ustadz, berkumpul bersama, itu adalah lambang sebuah kebahagiaan Pak Ustadz. Makanya saya sampaikan tadi, makan di situ adalah lambang sebuah kebahagiaan. Silakan Pak Ustadz Yusuf EI. Bang Oki, ini sorry nih ya, saya lepas casan, baterai saya tinggal 10% rupanya. Bukan ini sih, saya nggak ngerti sih Bang Oki ya. Kalau dilepas dari casannya, kenapa cepat banget gitu loh baterainya? Ya berarti emang handphonenya udah error Pak Ustadz, udah nggak bisa buat live gitu. Makanya tadi saya ngomong juga putus-putus kan, masalahnya saya colok pas masukkan enggak gitu ininya HP-nya. Kalau sambil dites yang saya tahu noise seperti tadi gresek. Ini saya sambil cas ini untuk buat bertahan aja, tapi kalau saya menjawab kayaknya langsung hilang gitu. Ya udah gini aja Pak Ustadz, ini tidak ada framing apapun ya, karena keadaan teknis teman-teman. Saya pun jujur, saya tidak enak dari tadi berdiskusi ketika suara Pak Ustadz tuh masuk keluar iya. Gitu. Jadi kita lanjutkan nanti besok kita boleh waktunya. Ya kita atur waktu besok siang juga boleh ya. Siap kita atur besok siang ya Pak Ustadz, kita lanjutkan.